Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus memperluas operasi militernya hingga ke pinggiran kota Gaza. Pada Rabu 27 Agustus 2025, juru bicara IDF menegaskan bahwa evakuasi massal dari kota Gaza tak terelakkan karena pertempuran akan masuk lebih dalam ke wilayah perkotaan. Juru bicara IDF menyampaikan pasukan Israel sudah mendekati pusat kota dan operasi akan diperluas dalam beberapa hari ke depan. Karena itu, warga sipil diminta segera meninggalkan rumah mereka dan menuju ke wilayah selatan, khususnya kawasan Al-Mawasi. Israel mengeklaim telah menyiapkan lokasi pengungsian di daerah itu. Mereka menyebut akan mendirikan tenda-tenda, pusat distribusi bantuan dan infrastruktur air bersih. Bahkan, IDF menambahkan jumlah pusat distribusi bantuan di Gaza Selatan akan diperbanyak menjadi 5 titik untuk menampung gelombang pengungsi baru yang diperkirakan membanjiri kawasan tersebut. Namun, bagi warga Gaza, pernyataan Israel itu tidak serta-merta menjamin keselamatan mereka. Banyak pengungsi sebelumnya melaporkan bahwa wilayah yang disebut aman pun kerap ikut menjadi sasaran serangan. Hal itulah yang membuat warga berada dalam dilema antara memilih bertahan di rumah dengan resiko menjadi target atau mengungsi ke wilayah yang juga belum tentu aman. Sementara itu, perkembangan politik dan diplomasi juga semakin rumit. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak usulan pembebasan sandera sebagian. Pemerintah Israel hanya mau menerima kesepakatan penuh, yaitu seluruh sandera dibebaskan sekaligus dan Hamas harus melucuti senjata. Tanpa syarat itu, gencatan senjata tidak akan disetujui. Sementara itu, Organisasi Kemanusiaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga kembali mengingatkan kondisi di Gaza kini masuk tahap darurat. Fasilitas kesehatan lumpuh, pasokan listrik dan air nyaris tidak ada, dan obat-obatan sangat terbatas. Data PBB menunjukkan sejak gencatan senjata berakhir pada Maret 2025, lebih dari 800.000 orang telah mengungsi dari Gaza Utara ke wilayah tengah dan selatan. Dengan operasi darat yang semakin intens, jumlah pengungsi ini hampir pasti akan bertambah dalam waktu dekat. Kenyataan pahit ini menempatkan warga sipil Gaza di posisi paling menderita. Mereka dipaksa berpindah tanpa henti, kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Setiap seruan evakuasi dari Israel bagi mereka bukanlah jaminan keselamatan, melainkan hanya awal dari babak baru penderitaan. Ya, di lapangan kondisi warga semakin terhimpit. Tank-tank Israel dilaporkan sudah memasuki permukiman Ebat al-Rahman di tepi utara kota Gaza. Pasukan Israel menembaki rumah-rumah, memaksa banyak keluarga mengungsi di tengah malam. Warga yang selamat pun menggambarkan suasana horor. Ledakan dan rentetan tembakan terdengar sepanjang malam. Drone menembak tanpa henti dan banyak keluarga terjebak tanpa tahu harus melarikan diri kemana. Militer Israel juga mengumumkan keberhasilan menewaskan Mahmud al-Asaud, komandan aparat keamanan umum Hamas dalam sebuah serangan udara. Selain itu, IDF membentuk batalion Zeni baru untuk memperkuat operasi darat di Gaza, menjadi tanda bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai. Namun, semakin lama perang berlangsung, kritik dari dunia internasional juga semakin keras. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam keras serangan Israel terhadap rumah sakit Nasser di Khan Younis yang menewaskan sedikitnya 20 orang termasuk 5 wartawan. Meloni menyebut operasi militer Israel sudah melampaui prinsip proporsionalitas. Menurutnya, meski Israel berhak membela diri, korban sipil yang begitu besar tidak bisa dibenarkan. Pertanyaannya, sampai kapan situasi ini akan dibiarkan? Israel bersikeras melanjutkan operasi militer sampai Hamas kalah total. Sementara Hamas sendiri tidak menunjukkan tanda menyerah. Dunia internasional hanya bisa mendesak, tapi tanpa hasil nyata.
Dan di tengah tarik-menarik kepentingan ini, jutaan warga Gaza terus menanggung beban perang yang seolah tak berujung.